Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Praktikum Biodas Objek 8 Anatomi akar, batang, dan daun. 1. Akar. Fungsi akar. Yang pertama, menyerap air dan mineral. Yang kedua, menopang batang. Yang ketiga, menyimpan cadangan makanan. Pembagian akar, yaitu yang pertama monokotil, yang kedua dikotil, yang mana monokotil merupakan akar serabut dan dikotil akar tunggang. Struktur morfologi akar monokotil. Yang pertama, epidermis sebagai pelindung. Yang kedua, rambut akar. Yang ketiga, korteks. Yang keempat, jaringan angkut, yaitu floem dan xilem. Lalu di dalam floem dan xilem terdapat empulur. Yang kedua, struktur morfologi akar pada akar dikotil, yang mana terdapat rambut akar, lalu epidermis sebagai pelindung, lalu korteks di mana terdiri dari parenkim, kolenkim, dan sklerenkim. Lalu ada juga endodermis. Perisikal dan jaringan angkut seperti xilem dan floem. Endodermis untuk penebalan oleh suberin atau lignin. Perbedaan monokotil dan dikotil yaitu pada monokotil xilem dan floemnya mengelilingi atau berbentuk lingkaran, pada dikotil xilem dan floemnya berbentuk bintang. 2. Batang. Fungsi batang, yang pertama sebagai alat transportasi, yang kedua menopang tubuh tumbuhan, lalu yang ketiga menyimpan cadangan makanan. Yang keempat, alat reproduksi vegetatif. Pembagian batang, yang pertama monokotil dan dikotil. Ciri dari monokotil yaitu batangnya beruas dan tidak berkambium, sedangkan dikotil batangnya bercabang dan berkambium. Struktur morfologi batang dikotil, yang pertama epidermis sebagai pelindung, lalu yang kedua volagen atau gabus, yang ketiga korteks, yang keempat floterem, lalu jaringan angkut yaitu floem, yang di dalamnya ada xilem. Lalu sebelumnya ada kambium, dan di tengah-tengah xilem dan floem terdapat empulur. Yang kedua, struktur morfologi batang monokotil, yaitu epidermis sebagai pelindung, lalu jaringan angkut xilem dan floem, dan juga parenkim. Beda batang dikotil dan monokotil, yaitu terdapatnya kambium pada dikotil dan tidak adanya kambium pada monokotil. Dan juga jaringan angkut xilem dan floem pada monokotil tersebar dan pada dikotil tersusun. 3. Daun. Fungsinya tempat terjadinya fotosintesis, alat reproduksi vegetatif, dan alat transpirasi atau evaporasi. Pembagiannya yaitu daun monokotil terdiri dari tulang daun sejajar atau melengkung seperti pita, pada dikotil tulang daun menjari atau menyirip. Struktur daun dikotil, yang mana terdiri dari epidermis sebagai pelindung, lalu rambut-rambut yaitu trikoma, dan juga spina, dan kutikula. Lalu ada juga jaringan pagar atau palisade, yang banyak terdapat klorofil. Ada juga bunga karang atau spons. Palisade dan spons merupakan mesofil, yaitu
tempat terjadinya fotosintesis. Selanjutnya ada epidermis bawah, dan di tengah-tengah ada stomata, dan ada sel penjaga untuk stomata. Lalu ada juga jaringan angkut xilem dan floem, dan ada juga kolenkim. Yang kedua, struktur morfologi daun monokotil yaitu epidermis sebagai pelindung, lalu mesofil yang hanya terdapat bunga karang atau spons, lalu epidermis bawah, stomata, sel penjaga, dan jaringan angkut xilem dan floem. Perbedaan daun dikotil dan monokotil terdapat pada mesofilnya, yang mana pada dikotil terdapat palisade dan spons, sedangkan pada monokotil mesofilnya hanya terdapat bunga karang sebagai tempat fotosintesis. Lalu pembuluh angkut xilem dan floemnya terbagi atau jelas terlihat, sedangkan pada monokotil tidak terlihat dan besar. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.